Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi mata kuliah toksikologi klinik di minggu keempat ialah toksodinamika racun. Setelah sebelumnya kita membahas tentang eksposisi dan toksokinetika racun, sekarang kita membahas tentang toksodinamika racun. Pendahuluan sama halnya di toksokinetika, ini kemarin mengingatkan kembali ya, urutan paparan bahan kimia dan efek buruk yang ditimbulkan itu dibagi menjadi dua, yaitu toksokinetika dan toksodinamika. Kalau toksokinetika kemarin lebih membahas tentang perjalanan racun, kalau toksodinamika ini membahas tentang efek yang ditimbulkan oleh racun itu sendiri. Kemudian, ini untuk skema secara umum tentang hubungan toksokinetika dan toksodinamika racun. Yang pertama adalah adanya dosis paparan. Dia akan mengalami peristiwa toksokinetika, yaitu ada absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan eliminasi. Kemudian senyawa atau xenobiotik dia akan sampai di tempat target, yaitu organ tujuan. Kemudian pada organ atau jaringan tubuh yang dituju, dia akan mengalami proses toksodinamika atau fase toksodinamika, di mana toksodinamika ini ada banyak interaksi yang terjadi sehingga dia akan menimbulkan efek toksik. Interaksi-interaksi yang terjadi pada peristiwa toksodinamika akan kita bahas pada bab ini. Tujuan pembelajaran dari materi ini ialah memahami proses eksposisi, absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi racun, sehingga ATLM dapat menentukan sampel yang harus diambil untuk menemukan penyebab kasus keracunan. Kemudian, yang ketiga tujuannya adalah untuk mengetahui akibat dari senyawa toksik pada kasus keracunan, sehingga dapat digunakan sebagai data pendukung penegakan diagnosis. Berikut adalah rangkaian fase kerja toksik, dimulai dari fase eksposisi, kemudian dia mengalami fase toksokinetik, kemudian setelah melewati fase toksokinetik, suatu xenobiotik akan menuju organ atau jaringan target. Kemudian pada organ atau jaringan target dia akan mengalami fase toksodinamik. Nah, fase toksodinamik seperti apa yang akan terjadi apabila suatu xenobiotik masuk ke dalam tubuh? Nah, sebelum kita belajar tentang interaksi toksodinamik yang terjadi akibat paparan xenobiotik, kita terlebih dahulu mengenal apa itu toksodinamika. Toksodinamika merupakan proses bagaimana suatu xenobiotik mempengaruhi tubuh. Apabila xenobiotik bersifat toksik, maka toksodinamika merupakan proses kinetik senyawa toksik tersebut mempengaruhi tubuh hingga menimbulkan efek toksik. Jadi kalau toksodinamika itu gampangannya, kalau racunnya itu sudah ada di dalam, sudah mengenai organ sasaran, kemudian pada organ sasaran itu dia akan memberikan efek toksik atau menimbulkan efek toksik, seperti itu. Jadi kalau toksokinetika itu perjalanan menuju organ sasaran, kalau toksodinamika itu adalah perubahan yang terjadi pada organ sasaran akibat adanya xenobiotik. Kemudian efek toksik yang ditimbulkan oleh xenobiotik dia sangat bervariasi dalam sifat organ sasaran maupun gejala yang ditimbulkan. Pemahaman tentang toksodinamik perlu diperhatikan untuk menilai dari bahaya racun serta untuk mengembangkan upaya pencegahan dan terapi. Efek toksik dapat terjadi karena adanya interaksi biokimia antara toksik atau zat metabolitnya dengan reseptor tertentu di dalam tubuh. Nah, pada dasarnya untuk toksodinamika ini dapat terjadi karena xenobiotik yang sampai pada organ tertentu dia akan mengalami reaksi dengan reseptor yang ada di dalam tubuh sehingga dia menunjukkan adanya gejala dan efek toksik yang ditimbulkan. Mekanisme kerja dan efek toksik. Mekanisme kerja toksik dapat meliputi interaksi antara molekul xenobiotik dengan reseptor. Efek toksik merupakan hasil dari serangkaian proses sehingga adanya perubahan fungsi yang disebabkan adanya interaksi yang bersifat reversibel antara xenobiotik dengan substrat biologi pada reseptor.
Kemudian efek toksik yang ditimbulkan ini juga dipengaruhi oleh konsentrasi zat toksik. Apabila konsentrasi zat toksik ini tinggi, maka perubahan fungsional yang terjadi juga cepat. Kemudian konsentrasi toksik yang tinggi ini banyak ditemukan di dalam organ hati dan ginjal karena kedua organ ini berperan penting dalam metabolisme dan ekskresi racun. Berbagai macam mekanisme kerja toksik di sini diantaranya pertama interaksi dengan sistem enzim. Jadi perubahan kinerja dari organ itu kan disebabkan adanya xenobiotik. Kemudian masuknya xenobiotik ke dalam tubuh sehingga dia dapat menunjukkan gejala. Itu kan terjadi akibat xenobiotiknya berikatan dengan sistem organ tertentu sehingga dia dapat menimbulkan suatu gejala atau efek toksik. Kemudian gejala-gejala yang terjadi atau gejala-gejala yang timbul itu dapat disebabkan karena interaksi sistem enzim, interaksi antara xenobiotik dengan sistem enzim. Yang kedua dapat juga xenobiotik ini menyebabkan inhibisi pada transport oksigen karena adanya gangguan hemoglobin. Kemudian yang ketiga, interaksi antara xenobiotik dengan fungsi sel umum. Kemudian yang keempat, adanya xenobiotik dapat menyebabkan gangguan sintesis DNA dan RNA. Yang kelima, xenobiotik dapat menyebabkan teratogen, dan yang keenam, xenobiotik dapat menyebabkan gangguan sistem imun, dan yang ketujuh, xenobiotik dapat menyebabkan iritasi kimia langsung pada jaringan. Interaksi antara xenobiotik dengan sistem enzim. Proses biokimia di dalam tubuh selalu melibatkan enzim, namun interaksi xenobiotik dengan enzim dapat mempengaruhi atau menghambat atau bahkan mengaktifkan kerja enzim. Jadi di sini interaksi antara xenobiotik dengan sistem enzim ini dia dapat adanya xenobiotik itu kan akan mengganggu kerja enzim. Dia dihambat oleh xenobiotik. Sebaliknya, enzim itu seharusnya dia menghambat dia xenobiotik. Ada metabolisme saja dapat gejala yang timbul. Interaksi xenobiotik dengan sistem enzim dapat mempengaruhi mekanisme kerja enzim. Contohnya adalah pada kejadian atau pada kasus seperti berikut. Inhibisi enzim tak bolak-balik atau irreversible yang seharusnya dia bersifat reversible. Adanya enzim itu dapat menyebabkan reaksi reversibel bolak-balik. Nah, ini dia dapat menghambat. Adanya enzim itu dia akan menghambat sehingga reaksinya tidak berlangsung bolak-balik. Karena ada gangguan tersebut, otomatis metabolisme di dalam tubuh juga terganggu. Adanya metabolisme yang terganggu, maka dia dapat menimbulkan gejala-gejala yang tak wajar. Kemudian inhibisi enzim secara reversibel, sebaliknya ya, yang harusnya dia irreversibel, adanya xenobiotik membuat reaksi di dalam tubuh, reaksi metabolismenya sifatnya reversibel. Kemudian pemutusan reaksi biokimia. Nah, adanya xenobiotik atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh itu dia dapat menyebabkan proses biokimia yang harusnya terjadi di dalam tubuh dia dapat terhambat atau terputus reaksinya. Kemudian yang D, sintesis zat mematikan. Nah, ini kan berbahaya apabila xenobiotik itu dapat mengaktifkan enzim sehingga dia dapat mensintesis zat yang berbahaya bagi tubuh. Kemudian yang E, pengikatan ion logam yang penting untuk kerja enzim. Nah, kan ada enzim itu kan dipengaruhi oleh koenzim sama kofaktor, di mana kandungan dari koenzim dan kofaktor adalah ion-ion logam yang dapat mempengaruhi kinerja enzim. Nah, adanya xenobiotik kemungkinan dia dapat mengikat ion logam sehingga akan berpengaruh pada kinerja enzim.
Kemudian yang kedua, inhibisi pada transport oksigen karena gangguan hemoglobin. Nah, inhibisi berarti dia penghambatan ya, menghambat transport oksigen karena gangguan hemoglobin. Dalam hal ini, contoh yang sederhana adalah pada kasus keracunan gas karbon monoksida atau gas CO. Hemoglobin dia akan lebih tertarik kuat atau lebih terikat kuat dengan CO dan membentuk HbCO daripada berikatan dengan oksigen. Maka dari itu pembentukan HbCO kan akan menurunkan kadar oksigen di dalam darah. Kalau kadar oksigen di dalam darah menurun, maka di sini akan terjadi gejala-gejala seperti pusing, gelisah, bahkan kematian. Kemudian contoh yang kedua adalah oksidasi asetanilida dan turunannya yang dapat menyebabkan pembentukan methemoglobin dan sulfohemoglobin. Methemoglobin dan sulfohemoglobin di dalam jumlah yang banyak, dia akan mengurangi kemampuan darah untuk mentransport oksigen. Jadi gambarannya di sini Hb yang harusnya berikatan sama O2, dia akan berikatan sama CO atau berikatan dengan sulfonamid atau dia dapat juga berikatan dengan asetanilida dan turunannya. Nah, karena dia berikatan dengan senyawa senobiotik tersebut ya seperti CO, sulfonamid dan asetanilida, maka kandungan oksigen yang terikat di Hb itu kan berkurang. Nah, berkurangnya kadar O2, kadar oksigen di dalam Hb itu kan dia akan menyebabkan hipoksia kan, turunnya kadar O2 di dalam darah. Nah, karena hipoksia maka dapat menimbulkan beberapa gejala seperti pusing, gelisah, dan bahkan kematian kalau lama-lama. Biasanya kasus yang pernah terjadi akibat keracunan CO ini adalah kalau menyalakan kendaraan bermotor di dalam ruangan yang tertutup, kemudian mobil ya ini, kemudian AC-nya itu nyala. Nah, karena ruangannya tertutup, gas buangan dari kendaraan bermotor itu kan dia akan berada di sekeliling ruangan itu, kemudian AC-nya nyala. AC itu kan ngambil udara dari luar mobil kan, nah, sehingga udara luar mobil yang mengandung gas buangan tadi masuk ke dalam mobil. Nah, hal itu menyebabkan terjadinya kasus keracunan CO. Kemudian, interaksi dengan fungsi sel umum. Interaksi senobiotik dapat mengakibatkan gangguan mekanisme kerja dengan fungsi sel umum. Sel-sel seperti narkose ya, dapat menyebabkan gangguan kerja narkose. Kemudian dapat menyebabkan pengaruh pada neurohormonal. Nah, ini contohnya kalau kerja narkose, ini kan efek membius. Dimiliki oleh senyawa seperti ether yang memiliki sifat lipofil yang kuat sehingga dia dapat tertimbun di dalam membran sel. Nah, contohnya kalau interaksi dengan fungsi sel umum ini obat bius ya. Kalau kita membius, kemudian kan dia akan mempengaruhi kerja narkose, ini memiliki efek membius. Nah, kalau efek obat biusnya itu dia terlalu tinggi kadarnya, maka dia akan dapat tertimbun pada membran sel sehingga dia akan menghambat transport oksigen dan makanan sehingga mempengaruhi kerja sel saraf pusat akibat kekurangan oksigen dan kekurangan makanan ya, kekurangan nutrisi. Tuh, kemudian hal ini dapat mempengaruhi kesadaran. Kemudian yang B, mempengaruhi pengaruh pengantar rangsangan neurohormonal. Sebagian besar obat-obat bekerja dengan mempengaruhi sinapsis pada penghantaran rangsangan dari sel saraf satu ke sel saraf yang lainnya. Contohnya di sini adalah racun botulinum yang menghambat sel asetilkolin. Asetilkolin ini adalah senyawa atau enzim ya, enzim asetilkolinesterase itu ada pada otak. Jadi kalau misalkan ada senobiotik, contohnya seperti racun botulinum, ini dia akan menghambat kerja asetilkolinesterase. Sedangkan asetilkolinesterase ini memiliki fungsi. Asetilkolinesterase merupakan enzim yang berperan penting dalam neurotransmitter atau penghantaran rangsangan ke sistem saraf.
Nah, apabila enzim asetilkolinesterase ini terhambat, otomatis penghantaran rangsangan ke sistem saraf juga akan terhambat. Gangguan sintesis DNA dan RNA. Interaksi xenobiotik dapat mengakibatkan gangguan mekanisme sintesis DNA dan RNA selama pembelahan sel, transkripsi informasi DNA kepada RNA, penyampaian informasi melalui RNA pada sintesis protein, dan lain-lain. Kemudian penghambatan sintesis enzim yang menentukan pola aktivitas sel seperti kerja sitostatistik, kerja mutagen, dan kerja karsinogen. Nah, adanya xenobiotik ini pada sintesis DNA dan RNA memungkinkan terjadinya peristiwa-peristiwa seperti terhambatnya ini terjadinya kerja sitostatistik, yaitu dia dapat menghambat pembelahan sel. Nah, kalau terhambatnya pembelahan sel ini nanti kan akan menyebabkan proses pertumbuhan dan perkembangan akan terganggu. Kemudian kerja mutagen. Mutagen ini berarti mengubah sifat genetik. Adanya perubahan sifat genetik ya menyebabkan sifat genetiknya itu kan tidak sama dengan orang yang lainnya yang dia tidak mengalami mutagenik, sehingga akan menyebabkan kelainan seperti sindrom Down dan lain sebagainya. Kemudian kerja karsinogenik akan dapat menyebabkan kanker dalam waktu yang lama. Biasanya kerja karsinogenik ini akibat paparan secara terus-menerus ya. Terus-menerus kemudian dia akan menumpuk dan menyebabkan efek karsinogenik. Kerja teratogenik. Kerja teratogenik di sini adalah teratogenik sendiri diartikan sebagai kondisi abnormal atau tidak normal yang terjadi pada janin yang timbul selama fase perkembangan embrio atau biasa dikenal dengan cacat bawaan. Efek yang ditimbulkan adalah janin yang terlahir menjadi tidak lengkap. Kemudian jenis kerusakan ditentukan pada zat penyebabnya, fase perkembangan embrio, dan tempat zat teratogen tersebut bekerja. Biasanya di sini dapat disebabkan karena alkohol yang dikonsumsi oleh wanita hamil yang dapat menyebabkan kelainan pada jantung bayi, kemudian kelainan bicara, kelainan mental, kemudian lemah otot, dan mikrosefalus. Jadi makanya orang hamil itu kan tidak boleh minum alkohol, tidak boleh merokok karena dikhawatirkan zat-zat pada alkohol atau zat-zat beracun pada rokok itu dia dapat menyebabkan atau mempengaruhi kerja teratogenik ya, menyebabkan bayi tersebut terlahir cacat. Kemudian gangguan sistem imun akibat xenobiotik. Fungsi sistem imun itu kan untuk melindungi tubuh dari organisme asing atau xenobiotik. Sehingga adanya senyawa toksik yang akan mengganggu sistem imun itu dinamakan imunotoksikan. Jadi toksik yang mengganggu sistem imun itu dinamakan imunotoksikan. Kemudian di sini ada 3 jenis imunotoksikan, yaitu imunostimulan, imunosupresen, dan autoimun. Kalau imunostimulan itu dia xenobiotik yang dapat menyebabkan reaksi hipersensitif atau alergi. Contohnya kalau kalian makan makanan laut, alergi makanan laut, ya biasanya kan makanan laut yang dia tidak segar itu kan dia mengandung histamin yang tinggi. Ya, mengandung histamin yang tinggi. Kadar histamin yang tinggi dia akan menjadi imunostimulan. Jadi merangsang sistem imun tersebut sehingga menyebabkan gejala seperti gatal-gatal, sesak nafas, dan lain sebagainya. Itu namanya reaksi hipersensitivitas. Ya, karena adanya xenobiotik kadarnya yang lebih tinggi dari yang bisa ditolerir oleh sistem imun tubuh, maka sistem imunnya dia akan bekerja dengan lebih keras lagi. Nah, sehingga dapat menimbulkan gejala-gejala tersebut. Kemudian yang kedua, imunosupresen. Imunosupresen ini penekanan pada sistem imun. Contohnya logam berat, pestisida, hidrokarbon halogen. Ya, jadi kalau imunosupresen ini sistem imunnya itu tertekan, jadi imunnya itu turun, sistem imunnya itu akan turun sehingga xenobiotik itu akan lebih mudah masuk.
Tuh, kemudian penyebab imunosupresen ini diantaranya adalah logam berat, pestisida, dan hidrokarbon halogen atau haloalkana ya. Tuh, kemudian adanya autoimun. Nah, autoimun ini dia dapat menghasilkan autoantibodi terhadap antigen endogen yang dapat merusak jaringan normal. Jadi autoimun ini seperti kasusnya penyakit lupus itu ya, autoimun. Kemudian iritasi kimia langsung pada jaringan. Nah, rangsangan zat kimia pada jaringan dapat juga disebabkan oleh zat yang mudah bereaksi dengan jaringan. Jaringan pertama yang mengalami kontak seperti kulit, mata, hidung, tenggorokan, dan lain-lain. Reaksi dari zat kimia yang terjadi dapat diuraikan sebagai berikut. Dia dapat menyebabkan kerusakan kulit. Contohnya adalah senyawa-senyawa basa kuat NaOH, KOH, dan lain sebagainya. Kemudian gas air mata. Gas air mata ini kalau biasanya kalau yang ini ya pas unjuk rasa atau demo yang ada kekerasan itu dia dibubarkan kan pakai gas air mata. Dia itu memicu iritasi langsung pada jaringan, terutama ini pada jaringan-jaringan luar ya, yang mengalami kontak langsung. Kemudian yang C, toksisitas pada jaringan yang dapat menyebabkan nekrosis atau kematian sel jaringan atau organ. Kemudian dapat menyebabkan degenerasi sel, dapat menyebabkan penimbunan lemak, dan lain sebagainya. Kemudian efek kerja toksik ini dapat berlangsung pada sistem pernafasan, pada kulit, pada hati, pada darah dan kardiovaskuler, dapat juga bekerja pada sistem saraf, dapat juga bekerja pada nefron atau ginjal. Nah, sistem kerja pernafasan, contohnya di sini adalah penyakit bronkitis yang terjadi akibat paparan amonia, arsen, kemudian debu kapas, oksida besi, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, penyakit-penyakit ya, bronkitis berarti gangguan pernafasan itu masuk di dalam fase toksodinamik. Karena kalau fase toksodinamik itu dia lebih membahas ke efek kerja yang ditimbulkan, atau gejala yang ditimbulkan akibat paparan xenobiotik di dalam tubuh. Kemudian B, emfisema, ya, gangguan pembesaran paru-paru akibat ketidakmampuan paru-paru melakukan pertukaran gas dengan baik. Kemudian yang C, gangguan interstisial. Yang D, cedera akut paru-paru, contohnya akumulasi cairan paru-paru. Biasanya ini sebutannya paru-paru basah itu ya. Kemudian yang E, adanya kanker paru-paru. Kemudian ini penyakit yang atau toksodinamika yang timbul pada kulit. Nah, contohnya dermatitis kontak, iritasi kulit yang dapat menyebabkan gatal-gatal akibat adanya zat korosif. Biasanya kalau kalian bekerja di lab itu kan harus memperhatikan APD, kemudian diperhatikan juga MSDS dari bahan. Ya, simbol-simbol berbahaya dari bahan. Biasanya kan ada gambar yang larutan yang mengenai kulit. Nah, itu kan larutan-larutan yang sifatnya korosif. Jadi itu harus berhati-hati. Pakai APD yang lengkap selama bekerja dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya tersebut. Kemudian urtikaria atau gatal-gatal. Nah, ini reaksi alergi akibat histamin. Kalau dilihat dari gangguannya, tadi kan dia menyerang pada sistem imun ya. Kemudian efek yang ditimbulkan atau gejala yang ditimbulkan munculnya pada kulit. Kemudian hepar atau hati. Di sini ada berbagai macam gangguan yang timbul pada hepar atau hati. Contohnya yang A, stereatosis atau penumpukan lemak di hati. Yang B, hepatitis yang dapat menyebabkan nekrosis. Yang C, gangguan reproduksi dan ekskresi akibat klorpromazin. Klorpromazin ini obat golongan psikotropika ya, untuk dia mengontrol gangguan psikis. Kemudian ada sirosis akibat penggunaan alkohol yang berlebihan. Kemudian yang E, ada tumor dan kanker hati akibat penggunaan logam berat atau paparan logam berat. Kemudian F, ada hemangiosarkoma akibat paparan vinil klorida.
Kemudian ini gangguan atau efek yang timbul pada darah, contohnya hipoksia, kekurangan oksigen ya. Hipoksia tadi kan akibat Hb-nya itu dia yang seharusnya mengikat oksigen tapi dia mengikat xenobiotik seperti CO, seperti sulfonamid dan lain sebagainya. Kemudian anemia, kekurangan sel darah merah, leukemia. Ya, sel darah putihnya yang terlalu banyak, kemudian kardiotoksik, kemudian kerusakan pada pembuluh darah. Kerusakan pada pembuluh darah ini bisa disebabkan karena pecahnya pembuluh darah atau pembuluh darah yang tersumbat. Kemudian ada nefrotoksik. Nah, nefron ya, ginjal berarti efek toksik yang terjadi pada ginjal dapat berupa gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronis. Nah, nefrotoksik ini dapat disebabkan oleh adanya paparan senyawa merkuri organik atau organomerkuri, kemudian sulfonamid, kemudian logam berat dan juga pelarut organik atau organik solvent. Maka dari itu setelah kerja di lab biasanya kan kalian disuruh minum susu ya. Minum susu tujuannya adalah agar protein-protein pada susu itu dia dapat mengikat zat-zat xenobiotik yang masuk ke dalam tubuh sehingga dia dapat dikeluarkan melalui sistem ekskresi. Sekian untuk materi keempat hari ini. Kemudian saya memberikan post-test untuk materi ketiga dan keempat yang linknya dapat Anda simak pada deskripsi video berikut ini. Kemudian post-test dilaksanakan hari ini, saya close pukul 9 malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.